peserta didik SMA Nasima. Semoga selalu sehat dan bersemangat. Anak-anakku sekalian, belajar makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf merupakan hal yang sangat penting untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan tentang makharijul huruf dan huruf-huruf apa saja yang ada di dalamnya. Simak penjelasan makharijul huruf berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, kita lanjutkan materi tentang makharijul huruf yang selanjutnya, yaitu yang kedua ada makhraj al-lisani yang bermakna lidah. Seperti yang kita ketahui, dalam indera pengucapan kita, lidah adalah salah satu organ yang paling penting. Maka dari itu banyak huruf atau mayoritas huruf-huruf hijaiyah itu pengucapannya berada pada lidah. Maka di sini banyak sekali ya huruf-huruf yang kita mengucapkannya dengan menggunakan lidah. Yang pertama, kita mulai dari bagian sini dulu, dari yang mendekati tenggorokan dulu. Karena kita sudah belajar dari al-halqi kemarin, dari tenggorokan. Jadi, pangkal lidah yang dekat dengan tenggorokan menyentuh bagian anak tekak atau berada di atas kotak suara. Jadi di atas kotak suara ini, pangkal lidah kita itu ditempelkan ke atas sehingga keluar makhraj. Di situ ada huruf qaf. Qaf. Bisa ya? Qaf. Jadi untuk teman-teman biasanya mengucapkan qafnya itu masih berada di depan gitu, masih kok gitu. Jadi bisa lebih dalam lagi menggunakan pangkal lidah yang ditempelkan ke anak tekak bagian atas. Jadi begitu, dalam ya, agak dalam. Bahkan ini ketika disukun dia juga harus memantul kan. Nah, kok. Nah, begitu. Bisa dipraktekkan dan bisa diaplikasikan ketika kita membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu pangkal lidah menyentuh langit-langit belakang. Pangkal lidah agak di atasnya menyentuh langit-langit belakang. Jadi agak keluar lagi. Jadi K itu berada di luarnya, ada berada di depannya ko. Kalau ko itu lebih dalam, kalau K itu agak keluar lagi. K. Jadi enteng ya. Pangkal lidah menyentuh langit-langit belakang. K. Bisa? Baik, yang selanjutnya yaitu lidah bagian tengah. Lidah bagian tengah menekan langit-langit atas. Jadi lidah bagian tengah itu menyentuh langit-langit atas. Di sini ada 3 hurufnya, yaitu ja. Jadi kita mengucapkan ja itu sebenarnya menggunakan lidah yang bagian tengah. Kebanyakan dari kita mengucapkannya menggunakan ujung lidah. Ja, begitu. Padahal jim yang sebenarnya itu berada di lidah bagian tengah. Jadi mengucapkannya itu agak lenjeh, agak kemayu begitu. Ja. Kemudian sya juga itu menggunakan lidah bagian tengah. Makanya mulut itu harus terbuka biar bisa mengucapkannya dengan leluasa. Sya. Dan ya itu juga mengucapkannya enteng ya. Kalau ya itu tidak begitu menyentuh atas. Ya, tinggal ditekan aja lidahnya. Ya. Bisa? Baik, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu mulai ke ujung lidah. Ujung lidah dirapatkan pada gigi geraham atas dan tepi lidah kiri dan kanan ditekan ke gigi belakang. Nah,
Ini sebenarnya dari ujung lidah, kemudian menempel berputar ke gigi geraham dan pangkal lidah atau pinggir lidah yang kanan dan kiri itu menempel ke geraham belakang. Di situ ada makhraj dot. Nah, makhraj dot ini termasuk yang paling susah di antara yang lain karena harus memutar lidah ke gigi geraham atas dan berbarengan dengan tepi lidah yang menekan gigi samping, gigi geraham samping ya. Dot, dot. Ya, makanya di sini tempatnya hanya satu huruf saja. Diriwayatkan ada pula hadis yang mengatakan bahwa hanya Nabi Muhammad saja yang bisa mengucapkan dot dengan fasih. Ana afsahu man nataqa bil dot. Tapi karena kita hanya manusia biasa, ya kita tetap harus berusaha bagaimana biar bisa mengucapkan dot dengan baik. Ya setidaknya kita mencoba ya mengucapkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan hak-haknya huruf tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ujung permukaan lidah ditekan ke gusi di atas gigi kapak atau gigi atas bagian tengah. Jadi ujung permukaan lidah itu ditekan ke atas gusi gigi seri atau gigi kapak. Di situ keluarlah makhraj la. La. Ya. Kemudian di sampingnya ada ujung lidah ditekan sedikit lebih ke atas dari makhraj la. Dari la itu kan ujung lidah menempel ke belakang gigi seri. Nah, di belakangnya ada na. Nah, kita rasakan lidah kita berada di langit bagian depan. Nah, ya, itu berdekatan. Kemudian ujung lidah dinaikkan lagi ke langit-langit atas, sedikit melengkung sehingga terlihat lidah bagian belakang. Di situ ada makhraj ro. Ro. Nah, ujung lidahnya itu melengkung agar bisa keluar takrirnya, bisa bergetar. Ro, begitu. Ya, nah itu di antara makhraj yang berdekatan ada ro, na, dan juga la. Kemudian yang selanjutnya, ujung lidah ditekan ke pangkal gigi kapak bagian atas. Jadi ujung lidah sini ditekan ke pangkal gigi atas bagian gigi seri bagian atas. Di situ ada makhraj ta, kemudian da, dan to. Ada ta, da, dan to. Tuh, tempatnya hampir sama, hanya mengucapkannya kita perlu penekanan dengan tiupan udara ya di situ ya. Ta, da, dan to. Tuh, tempatnya sama makhrajnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ujung lidah ditekan ke belakang gigi kapak yang bagian bawah. Nah, kalau ini sebaliknya. Kalau tadi ditekan ke gigi yang bagian atas, kalau ini ujung lidah ditekan ke gigi yang bagian bawah. Di situ ada makhraj sa, za, dan so. Sa, za, dan so. Ya. Sin, zai, shod, huruf aslinya itu. Oke? Bisa dipraktekkan? Bisa difahami? Ya. Boleh nanti sambil dicoba-coba. Kemudian yang terakhir yaitu ujung lidah dikeluarkan dan ditekan di ujung gigi seri bagian atas dan bawah. Jadi ujung lidah ini terlihat dari luar. Agar apa? Agar udaranya itu bisa keluar sehingga keluarlah makhraj sa. Sa, za, dan zo. Jadi kita ketika mengucapkan makhraj sa,
zal dan zo itu harus sambil mengeluarkan udara. Maka dari itu harus terlihat lidahnya agar udaranya bisa keluar. Nah, inilah makhraj huruf yang terbentuk dari lisan, dari lidah kita. Kita bisa praktekkan, kita bisa coba. Semoga dengan mempelajari ini kita bisa membaca Al-Quran dengan lebih fasih lagi, lebih lancar lagi, sesuai dengan hak-haknya huruf tersebut. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan makharijul huruf yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terus semangat memperbaiki bacaan kita, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang kita baca. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.